Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 penegak hukum yang terdiri dari yang pertama saya sendiri Antini Nurliasifah, yang kedua ada Ella Latifah Muadah, yang ketiga ada Najila Adistia Rahma, yang keempat ada Tina Oktaviani Hidayah. Mari kita simak pemaparan materi yang akan kami sampaikan. Nah, langsung saja kita ke pematerian yang pertama, yaitu tentang menelusuri konsep dan penegakan hukum yang berkeadilan. Apakah itu hukum? Apa itu menegakkan hukum dan pentingnya hukum bagi negara dan masyarakat? Apakah Anda berpikir seandainya suatu masyarakat atau suatu negara tidak memiliki hukum dalam negara tersebut? Jawaban Anda berbeda-beda tentunya. Ada yang menyebutkan negara itu tidak akan aman, masyarakat akan kacau, masyarakat tidak tertib, bakal banyak kriminalitas, dan Anda juga yang menjawab tanpa hukum itu negara akan berjalan dengan baik-baik saja, tidak akan banyak masalah. Dan bagaimana pendapat Anda dari dua jawaban tersebut? Oke, kita lanjut. Pengertian menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Letvihan Homo Homino Lupus, yang artinya manusia adalah serigala, di mana manusia yang di sini memiliki nafsu, ada nafsu yang baik, ada nafsu yang kurang baik. Dan kondisi yang kedua ini tampaknya memerlukan masyarakat dalam aturan hukum. Yang kedua ada menurut Cicero dalam bukunya Ubi Societas Ibilus, yang mengatakan artinya di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan keduanya sangat penting. Nah, yang selanjutnya ada teori negara kesejahteraan TKB dari Sabarodin 1975. Upaya di penegakan negara suatu hukum sangat erat sekali dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori yang saya sebutkan tadi, yaitu yang isinya kehidupan masyarakat tidak cukup dengan aman, teratur, dan tertib, tapi kehidupan masyarakat juga harus sejahtera. Apabila tujuan negara hanya tertib dan aman, maka tujuan negara itu sangat sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah selain terjaminnya keamanan dan ketertiban, juga di samping harus masyarakat itu sejahtera. Dengan kata lain, masyarakat memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan teori nama kesejahteraan. Indonesia adalah negara hukum. Teori Indonesia adalah negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Bagaimana dengan Indonesia? Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan bekala, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua negara, persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintah, dan kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Teori tentang tujuan negara dari Kranenburg ini mendapat sebutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia, dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini dapat didefinisikan bahwa suatu negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama sebagaimana yang dinyatakan dari Kranenburg. Dan selanjutnya ada nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang tahun 1945 pasal 24. Yang pertama, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kekuasaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha dan negara oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dan yang ketiga, ada badan-badan lainnya yang fungsinya berkegiatan dengan kekuasaan kehakiman.
diatur dalam undang-undang. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam lembaga negara tersebut. Dalam Undang-Undang NRI 1945 diatur pula badan-badan lainnya. Diatur dalam undang-undang tentang MA, KY, MK. Ini lebih diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 1 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Ayat 2, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal yang keempat ada Komisi Yudisial, adalah lembaga-lembaga yang mana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, 3 lembaga memiliki kekuasaan kehakiman, memiliki tugas-tugas pokok yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Yang kedua, mengusahakan dan kesejahteraan dan memakmurkan rakyatnya. Yang ketiga, pertahanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Pelaksanaan fungsi yang keempat yakni menegakkan keadilan, fungsi negara dalam bidang peradilan yang dimaksud untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Fungsi ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundang-undang mengatur tentang lembaga peradilan dan badan peradilan. Peraturan perundang-undang dalam bidang hukum pidana kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Latifah Fuadah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 4, terdapat 6 agenda reformasi. Salah satunya ialah penegakan hukum. Dari sebanyak tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif, namun beberapa hal lagi masih tetap sama. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap dari media massa, baik elektronik maupun cetak, menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun masalah pelanggaran HAM dan KKN. Pada bab 1 juga telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya ada yang terkait dengan alasan mengapa diperlukan penegakan hukum. Yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan kurang terpuji. Misalnya, masih adanya praktik suap menyuap, praktik KKN, perilaku premanisme di setiap daerah, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA. Di Indonesia, SARA masih menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai. Selalu saja ada yang menyinggung soal perbedaan antar suku, agama, ras, ataupun antar golongan yang akhirnya akan menimbulkan perpecahan. Kemudian ada tawuran, etnosentris, perampokan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Yang ketiga ialah maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Contohnya pada kasus Marsina, ia adalah seorang aktivis sekaligus seorang buruh pabrik pada rezim Orde Baru di PT Catur Surya yang meninggal akibat terbunuh saat berupaya menyampaikan aspirasi agar para bunuh dinaikkan gajinya, namun sudah terbunuh terlebih dahulu.
Nah, sampai sekarang kasus tersebut belum tuntas dan belum pasti siapa yang membunuh Marsina. Salah satu alasan yang terakhir ialah pelanggaran hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Poin inilah yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya, ketika ada seorang nenek yang mencuri singkong, dia dihukum sangat berat. Bahkan disangka seorang pencuri dan dijemloskan ke penjara. Namun, ketika para pejabat ada yang korupsi, mereka diberi tempat yang enak penjaranya, seperti hotel. Begitulah alasan-alasan mengapa diperlukannya penegakan hukum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Teh Tina. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan bahas poin C, yaitu menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan warga negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintah negara, ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama yaitu hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Nah, yang kedua yaitu hukum publik. Hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan, berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif, sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat. Agar masyarakat semakin sadar hukum, dengan cara demikian akan terbentuk perilaku negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat pada hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik mempunyai wewenang, yang pertama yaitu menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, yang kedua yaitu mencari keterangan dan barang bukti, yang keempat menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang terakhir yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Setelah itu, penyidik berwenang dan membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan tersebut di atas kepada penyidik. Selain selaku penyelidik, polisi bertindak pula sebagai penyidik menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bertindak sebagai penyidik, yaitu
Satu, pejabat polisi negara Republik Indonesia. Yang kedua, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Yang kedua yaitu kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Sedangkan yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dan dalam hal dan menurut cara diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang peradilan. Ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Adapun hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapat pengaruh dari pihak lain dalam memutuskan perkara, maka cenderung keputusan hakim itu tidak adil, dan yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat dan wibawa hukum, dan hakim akan pudar. Nah, selain itu, ada lembaga peradilan. Yang pertama yaitu peradilan negara. Peradilan negara terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan undang-undang tersebut, peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, dan sedekah. Yang kedua yaitu peradilan militer. Wewenang peradilan militer menurut Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer adalah memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu itu adalah anggota Angkatan Perang Republik Indonesia, seseorang yang pada waktu itu adalah orang yang oleh Presiden dengan peraturan pemerintah ditetapkan sama dengan Angkatan Perang Republik Indonesia, seseorang yang pada waktu itu ialah anggota suatu golongan yang dipersamakan atau dianggap sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia oleh atau berdasarkan undang-undang. Yang terakhir itu orang yang tidak termasuk golongan tersebut di atas 1, 2, 3, tetapi atas keterangan Menteri Kehakiman harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Nah, yang ketiga yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa tata usaha negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan tata usaha negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ini, yang menjadi tergugat bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpah pihak penggugat dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum. Yang keempat yaitu peradilan umum.
peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Rakyat apabila melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut peraturan dapat dihukum, akan diadili dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum atau badan pengadilan. Nah, yang pertama yaitu pengadilan negeri. Pengadilan negeri dikenal pula dengan istilah pengadilan tingkat pertama, yaitu wewenangnya meliputi satu daerah tingkat 2. Misalnya Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat atau banding. Untuk memperlancar proses pengadilan di pengadilan negeri, terdapat beberapa unsur yaitu pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Adapun fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk. Yang kedua yaitu pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Proses banding tersebut ditangani oleh pengadilan tinggi yang berkedudukan di setiap ibu kota provinsi. Dengan demikian, pengadilan tinggi adalah pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua, yaitu tingkat banding. Suatu perkara perdata atau perkara pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Pengadilan tinggi hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara saja, kecuali bila pengadilan tinggi merasa perlu untuk langsung mendengarkan para pihak yang berperkara. Daerah hukum pengadilan tinggi pada asasnya adalah meliputi satu daerah tingkat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tugas dan wewenang pengadilan tinggi adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat banding. Kedua yaitu mengadili di tingkat pertama, dan terakhir sengketa kewenangan mengadili di antar pengadilan negeri di daerah hukumnya. Pengadilan tinggi mempunyai susunan sebagai berikut: pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Sedangkan pembentukan pengadilan negeri diakui melalui undang-undang. Ketiga yaitu pengadilan tingkat kasasi. Apabila putusan hakim pengadilan tinggi yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat kasasi dikenal pula dengan sebutan Pengadilan Mahkamah Agung. Di negara kita, Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan yang tertinggi dengan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah hukumnya meliputi seluruh Indonesia. Pemeriksaan tingkat kasasi hanya dapat diajukan jika permohonan terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan permohonan kasasi sendiri hanya dapat diajukan satu kali. Kewajiban pengadilan Mahkamah Agung terutama adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan segala pengadilan lainnya di seluruh Indonesia, dan menjaga agar hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan sepatutnya. Untuk mengatur lebih lanjut pasal tentang kekuasaan kehakiman, sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam kaitannya dengan masalah pengadilan, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan. Yang pertama yaitu permohonan kasasi, yang kedua sengketa tentang kewenangan mengadili, yang ketiga yaitu permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang keempat yaitu penasehat hukum. Penasehat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum. Yang dimaksud penasehat hukum menurut KUHP adalah seorang yang memenuhi syarat
yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Diperbolehkannya menggunakan penasehat hukum bagi tertuduh atau terdakwa merupakan realisasi dari salah satu asas yang berlaku dalam hukum acara pidana, yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Persoalan yang dihadapi sekarang adalah sejak kapan seorang tertuduh atau terdakwa mendapat bantuan hukum. Berdasarkan pasal 69 KUHP ditegaskan bahwa penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh dalam undang-undang. Penasehat hukum tersebut berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Hak lain yang dimiliki penasehat hukum sehubungan dengan pembelaan terhadap kliennya atau tersangka adalah mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Dalam melaksanakan bantuan hukum, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu yang pertama, penegak hukum yang memeriksa tersangka atau terdakwa wajib memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum tersebut merupakan usaha untuk membela diri. Yang terakhir, yaitu tersangka atau terdakwa berhak dan bebas untuk memilih sendiri penasehat hukumnya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang terjadi pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penegakan hukum. Di antaranya, yang pertama, masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Masih ada praktek KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku tidak terpuji. KKN merupakan kepanjangan dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Menurut Merriam-Webster, kolusi yaitu suatu perjanjian atau kerjasama ilegal di mana tujuannya untuk menipu atau memperdaya pihak lain. Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 1, arti nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980, suap adalah sebagai tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Menurut Wikipedia, premanisme adalah sebutan pejoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Mungkin kita sudah tidak asing mendengar KKN dan suap ini. Bahkan kita semua tahu bahwa di Indonesia hal ini adalah suatu permasalahan yang sulit diselesaikan. Selain itu, permasalahan tersebut juga dilakukan oleh para penegak hukum. Pada tahun 2013, ditemukan Ketua Mahkamah Konstitusi yang terjerat kasus penyuapan yang bernama Akil Muchtar. Akil menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Lebak, Banten. Setelah tertangkap di kediamannya, kasus tersebut merupakan salah satunya saja. Sebenarnya, masih ada kasus lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Konflik sara adalah tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan.
Konflik ini bersifat sensitif karena ini menyangkut tentang keturunan, agama, kebangsaan, atau suku. Menurut Harris, etnosentrisme adalah kecenderungan seseorang yang menganggap bahwa kelompoknya lebih baik dibandingkan kelompok yang lain, sehingga hal tersebut mendorong tindakan-tindakan yang tidak sesuai seperti melakukan kekerasan, peperangan, tawuran, dan sebagainya. Hal ini juga sering terjadi di Indonesia, di mana kasus-kasus seperti penistaan agama, pembunuhan sering kita temui di berita di televisi. Melakukan bullying juga merupakan contoh dari sikap etnosentris, di mana kelompok orang yang merasa dirinya lebih baik membuli atau melakukan kekerasan kepada orang yang mereka anggap lemah. Hal ini banyak terjadi di Indonesia yang mengakibatkan hal yang fatal. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Hal ini juga sering terjadi di Indonesia, di mana orang yang memiliki jabatan ataupun orang yang beruang biasanya tidak kena hukum, ataupun bisa dikatakan bahwa hukuman bisa dibeli. Bahkan ada istilah bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hal tersebut bermakna bahwa hukum di Indonesia lebih tajam menghukum masyarakat menengah ke bawah. Dengan masih adanya kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus ditegakkan dan juga menunjukkan bahwa hukum di Indonesia masih lemah. Ketidakadilan hukum masih dirasakan masyarakat. Padahal seharusnya hukum itu adil terhadap semua lapisan masyarakat. Ini merupakan tantangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia yang harus segera diatasi. Selanjutnya, dampak apabila hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik. Yang pertama, pelanggaran hukum akan terus terjadi karena mereka belum dikenakan hukum yang seharusnya. Yang kedua, dengan banyaknya aparatur negara termasuk para penegak hukum yang melanggar hukum, maka masyarakat akan berpikir juga untuk melakukan pelanggaran hukum baik yang berat maupun yang ringan. Yang ketiga, apabila masyarakat terus melanggar hukum, arah masa depan bangsa pun ikut terancam, karena kehidupan masyarakat tidak terarah baik sehingga kehidupan masyarakat tidak akan sejahtera. Lalu, apakah lembaga penegak hukum di Indonesia sudah baik? Melihat masih adanya kasus dari penegak hukum di Indonesia belum sepenuhnya baik. Penegak hukum harus menjadi teladan bagi masyarakat, karena masyarakat menganggap bahwa lembaga penegak hukum akan menjadi pelindung bagi mereka dari hukum dan keadilan. Di era globalisasi ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Mereka harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, dan karakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Penegak hukum harus tahan terhadap upaya oknum masyarakat atau pejabat lain yang akan mencoba menyuap, dan lain-lain. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi hukum dan lembaga penegak hukum yang belum berjalan dengan baik? Yang pertama, perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum, karena dengan begitu mereka tidak akan melanggar hukum. Yang kedua, lembaga penegak hukum ikut serta dalam pensosialisasian kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum, dan hukum tersebut harus dijalankan dengan baik. Yang ketiga, penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut, adanya unsur kemanusiaan, dan menimbang rasa keadilan dan memberikan keputusan. Dengan ini diharapkan keputusan akan diberikan seadil-adilnya. Yang keempat, hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuk yang paling kaku, arogan, hitam putih, akan tetapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi. Yang kelima, pemberian sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum sangatlah penting berada di suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh Cicero, ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.
Namun, bukan saja hukum yang penting yang selalu ada di dalam suatu negara, tetapi penegakan hukum dan kepastian hukum juga tidak boleh dilupakan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Hukum memanglah penting untuk mengatur kehidupan masyarakat dan mensejahterakan kehidupannya. Namun, jika tidak diikuti oleh penegakan hukum dan juga adanya kepastian hukum bagi masyarakat, maka semua itu akan percuma saja. Hukum harus dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat agar tujuan adanya hukum untuk membentuk suatu negara yang teratur tercapai. Namun, walaupun begitu, negara juga harus memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat dengan adanya penegakan hukum yang berkeadilan.